wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai semua, perkenalkan saya Marcella Wahyu Kristiani dan rekan saya Niken Wibu Sari. Di sini kami akan menjelaskan tentang hikayat Bunga Kemuning, dan kita juga akan menjelaskan unsur intrinsik dan ekstrinsik serta macas-macas yang terkandung dalam cerita hikayat tersebut. Hikayat ini menceritakan tentang seseorang raja terpaksa mengasuh sendiri 10 putri karena istrinya telah meninggal dunia. Nah, kalian pasti penasaran kan sama kisah yang lebih lengkapnya. Jadi, stay tune video ini sampai selesai. Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya karena ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Orange, Putri Merah Merona, Putri Kuning, dan 2 putri lainnya. Baju yang mereka kenakan pun berwarna sama dengan nama mereka. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Apakah hendak pergi jauh dan lama? Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Tanya raja. Aku ingin perhiasan yang mahal, kata Putri Jambon. Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau, kata Putri Jingga. 9 anak raja yang meminta hadiah mahal-mahal pada ayahanda mereka. Tetapi lain mahalnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak, lalu memegang lengan ayahnya. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat, katanya. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semula inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap berkeras mengerjakannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru, kata seorang di antaranya. Hai pelayan, masih ada kotoran nih, ujar seorang yang lain sambil melempar sampah. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya dia mengganggu saja, kata Putri Kuning dengan marah. Sudah aku bosan. Kita mandi di danau saja, ajak Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari. Sampai ayah mereka pulang, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu, kata sang raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri. Namun benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tak mengapa, batu hijau pun cantik. Lihat serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning, kata Putri Kuning dengan lemah lembut. Yang penting ayah sudah kembali, akan kubuatkan teh hangat untuk ayah, ucapnya lagi. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau, katanya dengan perasaan iri. Ayah memberikannya kepadaku, bukan kepadamu, sahut Putri Kuning. Mendengarnya Putri Hijau menjadi marah. Ia sangat Ayah memberikannya kepadaku, bukan kepadamu, sahut Putri Kuning. Mendengarnya Putri Hijau menjadi marah.
Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarnya berbuat baik, kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Astaga, kita harus menguburnya, seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning, lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tak menginginkannya lagi. Sewaktu Raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. Raja sangat marah. "Hai para pengawal, cari dan temukanlah Putri Kuning," teriaknya. Tentu saja tidak ada yang bisa menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja sangat sedih. "Aku ini ayah yang buruk," katanya. "Biarlah anak-anakku kirim ke tempat jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti." Maka ia pun mengirimkan putri-putri untuk bersekolah di negeri yang jauh. Raja sendiri sering termenung-menung di taman istana, sedih memikirkan Putri Kuningnya hilang tak terbekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri. Daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, ku beri nama ia Kemuning, kata raja dengan senang. Sejak itulah bunga Kemuning mendapatkan namanya. Nah, di sini kita akan menjelaskan beberapa unsur intrinsik, ekstrinsik, serta majas-majas yang digunakan dalam hikayat ini. Dari hikayat Bunga Kemuning memiliki unsur intrinsik yang pertama alur atau plot, alur maju, kemudian ada tema. Hikayat ini memiliki tema kekeluargaan. Lalu kemudian ada latar atau setting. Yang pertama, itu ada latar tempat, kerajaan. Selanjutnya ada taman. Lalu ada danau. Selanjutnya ada teras istana. Lalu selanjutnya ada latar waktu. Latar waktunya adalah pada zaman dahulu kala. Yang ketiga ada latar suasana. Ini berlatar sedih. Kemudian ada tokoh, yang pertama protagonis Raja dan Putri Kuning, kedua antagonis Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan 2 putri lainnya. Karakter tokoh-tokohnya yang pertama Raja bijaksana, penyayang, yang kedua Putri Kuning memiliki watak baik hati, kemudian ada penyabar, mudah ramah, kemudian Putri Hijau jahat, mudah iri. Kemudian kakak-kakak Putri Kuning mempunyai watak nakal, manja, jahat. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah orang pertama dan orang ketiga. Selanjutnya ada amanat. Amanat ini mengandung berlaku baiklah kepada sesama, saudara-saudara kita. Berpikirlah terlebih dahulu ketika kita akan bertindak. Lalu selanjutnya unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Nilai agama sendiri itu berkaitan dengan ajaran agama, lalu nilai sosial berkaitan dengan akhlak atau etika, nilai moral berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi, adat istiadat suatu daerah atau wilayah, dan nilai budaya merupakan berkaitan dengan tata pergaulan individu di dalam masyarakat. Kemudian ada majas, yaitu mencari majas apa saja yang dapat ditemukan di dalam hikayat tersebut. Majas perumpamaan, gaya bahasa yang membandingkan antara dua hal yang sebenarnya sangat berbeda, tetapi sangat dianggap sama. Dalam hal ini adalah kesamaan sifat. Kemudian ada majas ironi, yaitu gaya bahasa yang menyatakan sesuatu hal yang bertentangan dengan makna yang sesungguhnya. Kemudian ada majas paradoks, yaitu gaya bahasa yang mengungkapkan dua hal yang berlawanan meski keduanya benar secara kenyataan. Nah, itu tadi cerita dan kisah serta unsur intrinsik, ekstrinsik, dan majas yang digunakan dalam hikayat Bunga Kemuning. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bye-bye.